Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan dalam hidup kami, dan menghidupi firman itu dalam kehidupan kami. Bukan oleh kuatan gagah kami, tetapi oleh Roh Tuhan yang bekerja berkarya di tempat ini. Kami siap untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema seruan dari Hades, ya, seruan dari Hades. Kita tidak percaya bahwa Hades dan neraka itu sama. Itu ada dua tempat yang berbeda, ya. Jadi pengajaran hari tolong diperhatikan baik-baik, ya, oleh seluruhnya para pekerja dan yang dipercayakan untuk khotbah di Gereja Bethel Nusantara maupun di BTN, dan jemaat Tuhan juga bisa mendengarkan pengajaran ini pada saat pagi hari ini, ya. Yuk kita lihat ayat bacaannya. Temanya seruan dari Hades. Urgensi berita Injil bagi orang yang belum percaya. Ya, urgensi itu desakan, sesuatu yang mendesak, gitu ya. Yuk. Kita akan baca sama-sama ayat ini, Lukas pasal yang ke-16 ayat 19 sampai ayat yang ke-31. Mari kita bangkit berdiri. Saya baca ayat 19, saudara baca ayat 20 dan begitu seterusnya. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau datang dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Puji Tuhan, silahkan duduk kembali. Ya. Tema kita seruan dari Hades. Ya, seruan dari Hades. Apa itu Hades? Hades adalah tempat yang disebut dengan intermediate state. Ya. Dan Hades ini berbeda dengan Gehenna. Gehenna itu neraka. Ya. Tapi Hades itu diterjemahkan dengan alam maut. Ya. Jadi Hades adalah alam maut. Sedangkan neraka dalam istilah Alkitab Gehenna. Gehenna kata Yunani, Gehenna itu neraka atau lautan api. Hades kata Yunani yang digunakan Hades ini adalah alam maut. Ya. Maut dan alam maut dua hal yang berbeda. Maut adalah Tatanos, itu adalah penguasa alam maut. Jadi Tatanos itu penguasa Hades, maut dan alam maut. Ya.
Jadi alam maut ada penguasanya yang namanya maut. Dan Alkitab mengatakan sengat maut itu adalah dosa. Jadi ada hubungan antara alam maut dengan dosa. Jadi ada hubungan alam maut dengan dosa. Jadi semua orang yang mati akan mati menuju alam maut, Hades. Nah, namun sebelum saya lebih jauh membicarakan ini, kita akan melihat gambarnya. Perhatikan ini. Coba lihat sini, lihat depan, lihat depan. Ya, ketika saya menjelaskan, perhatikan depan supaya tidak salah tangkap nanti. Ya, khususnya yang berkhotbah. Kenapa saya tekankan khusus berkhotbah? Karena mereka akan mengajar nanti. Kalau salah mengajar, salah yang diterima oleh jemaat. Ya, yuk. Ini kuburan. Ini kuburan. Dunia orang mati, kuburan yang terlihat, ya disebut kematian pertama. Ya, tempat orang mati ini, ya, itu disebut sebagai Sheol dalam bahasa Ibrani. Sheol, Hades di dalam bahasa Yunani. Sheol maupun Hades sama, artinya apa? Alam maut. Sheol dalam bahasa Ibrani, Hades dalam bahasa Yunani. Nah, bagian bumi yang paling bawah ini, ya, ini kuburan ini bagian paling atas yang terlihat. Tapi di balik kuburan ini ada Sheol, ada Hades. Ingat, di balik kuburan ada Sheol atau Hades. Ini harus ingat ya. Ada kehidupan setelah kematian. Nah, perhatikan ini salib. Ya, ini salib. Salib ini memisahkan antara perjanjian lama dengan zaman perjanjian baru. Salib memisahkan zaman perjanjian lama dengan perjanjian baru. Jadi Sheol atau Hades ini yang disebut dengan intermediate state. Perhatikan, ya. Jadi kalau orang bertanya apa itu intermediate state? Intermediate state ialah tempat antara atau tempat sementara ketika orang mati sampai kepada masa dia dibangkitkan pada hari kebangkitan. Namanya tempat sementara, intermediate state. Jadi intermediate state itu tempat sementara di mana orang-orang yang mati akan tinggal sementara. Ketika dia mati sampai pada hari kebangkitan, dia tinggalnya di mana? Di intermediate state. Intermediate state ini ada dua, satu pangkuan Abraham, Firdaus, dan satu tempat siksaan, dipisahkan oleh jurang yang tak terseberangi. Kita baca tadi, ya, kita baca tadi. Tapi perhatikan, pangkuan Abraham ini sejak Yesus disalibkan, mati dan dibangkitkan, pindah ke atas. Karena Yesus selama 3 hari itu membawa orang-orang yang ada di Firdaus ini naik ke atas. Karena Firdaus itu, paradis itu sama dengan Taman Eden. Paradis, Firdaus itu sebenarnya Taman Eden. Dan Taman Eden itu adalah bagian dari surga, tapi tempatnya waktu itu berada di intermediate state, di bagian bumi yang paling bawah. Maka Yesus berkata, hari ini juga engkau ada bersama aku di dalam Firdaus. Orang itu mati ke Firdaus di bawah. Dan Yesus juga begitu mati ke Firdaus, tapi di bagian bumi yang paling bawah. Jadi benar di pengakuan iman rasuli, turun ke alam maut, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Karena waktu itu Firdaus berada di bawah, dan orang yang disalibkan di sebelah kanan Yesus itu ke Firdaus, benar. Dia juga ke bagian bumi yang bawah, tapi bukan yang paling bawah. Jadi Sheol atau Hades di masa perjanjian lama itu memiliki 2 tempat. Satu Firdaus, satu tempat siksaan. Sebelum kebangkitan Kristus. Begitu Yesus sudah bangkit, semua orang yang berada di Firdaus dan Firdaus dibawa ke atas. Sejak saat itu semua orang yang percaya pada masa perjanjian begitu mati langsung ke atas. Kemana? Firdaus, di atas, bukan lagi di bawah. Ya, harus jelas pengajaran ini ya. Sebab di luar sana ada yang simpang siur.
ya, penafsirannya. Ya. Nah, yang kita baca ayat-ayat kita baca tadi kan kisahnya itu sebelum kematian dan kebangkitan Yesus. Maka benar saja mereka bisa saling melihat. Orang yang ada di pangkuan Abraham dengan orang yang berada di tempat siksaan bisa saling memandang dan masih bisa saling berteriak berbicara, tapi tidak bisa menyeberang karena ada jurang dalam yang tak terseberangi. Di ayat yang kita baca tadi. Nah, orang yang berada di tempat siksaan ini bukan yang di sini, ya, karena Firdaus sudah pindah ke sini sekarang. Orang-orang yang berada di intermediate state yang bukan di Firdaus tapi tempat siksaan pasti akan ke sini. Kapan? Pada hari kebangkitan nanti. Orang yang berada di tempat siksaan ini hari ini tanpa tubuh, disiksa dengan api. Setan tidak ada di sini. Jadi gambaran orang tentang setan yang menyiksa tidak. Di cerita orang kaya dan Lazarus tidak ada ceritakan setan menyiksa orang. Saya tidak tahu bagaimana orang bisa mendapatkan gambaran bahwa setan itu penguasa alam maut. Tapi di Alkitab tidak ada dikatakan begitu. Yang menguasai alam maut ini bukan setan tapi maut. Perhatikan, yang menguasai alam maut bukan iblis, bukan setan, dan setan tidak ada di alam maut. Maut adalah dunia orang mati, bukan tempat setan. Ya, jelas ya? Setan tidak ada di sini. Orang disiksa dengan api di sini. Saya lihat tadi cerita orang kaya dan Lazarus tadi, ada nggak setan menyiksa? Mereka tersiksa oleh karena setan, ada nggak? Tidak, tersiksa oleh api, nyala api. Lagi bisa nangkap ya? Jadi ada karangan bebas tidak ada di Alkitab ketika mengatakan bahwa setan menyiksa orang di alam maut, tidak ada di dalam Alkitab. Maka jangan menyampaikan sesuatu yang tidak ada di Alkitab, ya, karena tidak ada di Alkitab. Ya. Tidak usah menambahkan yang tidak ada di Alkitab. Ya, seperti yang disampaikan di video-video YouTube. Algojo menusuk-nusuk, memukul, mencambuk di alam maut ini. Tidak ada, bukan begitu. Itu bukan gambaran Alkitab. Itu gambaran dari kepercayaan lain, dari agama lain, dan dari budaya Yunani kuno. Bukan gambaran dari Alkitab. Karena nanti kita melihat setan itu akan disiksa di sini. Hari ini setan masih bisa berada di surga. Sampai di kitab Wahyu dia dilemparkan oleh malaikat Mikail ke bumi, lalu dia mengadakan sesuatu yang dahsyat di bumi. Sebab itu setan masih bisa menghadap Allah dalam kitab Ayub. Ketika anak-anak Allah menghadap hadirat Allah, setan masih bisa di surga dan dia masih memiliki tempat di surga. Sampai di Wahyu dia dilemparkan ke bumi. Ya. Maka membaca Alkitab itu tidak bisa hanya satu ayat, tapi seluruh ayat yang berhubungan dengan setan harus dipelajari. Ya. Kalau hanya membaca setengah-setengah, ke bumi kau dilempar tentang setan, tapi kapan dilempar itu? Di kitab Wahyu dijelaskan, naga itu diusir dari surga. Yang mengusirnya siapa? Malaikat Mikail bersama dengan sepertiga dari malaikat. Jadi malaikat dan pengikut yang disebut setan-setan yang dipimpin oleh setan atau iblis atau si ular tua atau naga itu hari ini masih bisa datang ke surga. Di sana apa yang dia lakukan? Mendakwa saudara-saudara kita. Maka ada pujian di kitab Wahyu. Begitu dia dilemparkan naga itu, ada pujian sebab dia dilemparkannya para pendakwa saudara-saudara kita. Baru jelas di situ. Kapan dilemparkannya? Masih belum. Hari ini setan masih bisa akses ke surga, mendakwa orang-orang percaya. Tapi Yesus, indikator kita, pembela kita, imam besar kita, duduk di sebelah kanan Allah, menjadi pembawa sahabat kita. Sehingga tuduhan apapun yang diberikan setan atas kita, yang diberikan iblis di hadapan hadirat Allah di surga, tidak mempan. Sebab Yesus berdiri di sebelah kanan Allah, menjadi penjamin pembela kita orang-orang yang percaya. Empikano.
imam besar, pendoa, syafaat kita. Ya. Yuk kita pahami narasi dulu. Kisah ini tidak sedang menggambarkan kondisi yang terjadi sesudah kebangkitan tubuh, belum. Tapi kondisi yang terjadi setelah mati. Setelah mati, baik Lazarus maupun orang kaya, bahkan Abraham masih hidup. Jadi kita menolak ajaran anihilisme. Begitu orang mati, orang itu akan lenyap, orang itu akan menjadi hilang sama sekali. Tidak. Begitu saya dan saudara, siapapun yang mati, itu sebenarnya masih hidup. Yang mati hanya tubuh. Tubuh ini disebut mayat. Rohnya itu masih hidup. Jiwanya masih hidup. Baik Lazarus yang mati, orang kaya yang mati, masih hidup. Apa yang hidup? Bagian yang kekal di dalam mereka, yang diciptakan Allah secara kekal, yaitu jiwanya, rohnya masih hidup. Sementara tubuh dikuburkan, jiwa masih hidup. Orang itu masih. Saya dan saudara yang sesungguhnya bukan tubuh ini, bukan fisik ini. Saya dan saudara yang sesungguhnya adalah bagian yang tidak terlihat di dalam kita. Ini yang disebut dengan pribadi kita. Ini yang disebut dengan jiwa kita. Ini yang disebut dengan roh kita. Roh dan jiwa ada bagian yang kekal, yang diciptakan Allah, yang tidak akan lenyap ketika kita mati secara fisik. Sebab mati di dunia ini artinya ialah terpisahnya jiwa roh dengan tubuh kita. Tubuh disebut mayat, tapi jiwa dan kehidupan kekal kita itu disebut jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa itu akan hidup di dua tempat. Kisah ini disampaikan oleh Kristus sebelum penyaliban, kematian, dan penguburan kebangkitannya. Penekanan yang penting karena berhubungan dengan apa? Tempat Firdaus. Sebelum dan sesudah kebangkitan terjadi perubahan. Sebelum kebangkitan, Firdaus ada di mana? Di Seol. Begitu Yesus bangkit, semua orang yang berada di dalam tawanan Seol, tapi di tempat yang berbeda. Jadi ada dua penjara di situ. Satu tempat siksaan, satu pangkuan Abraham. Yang di pangkuan Abraham inilah Yesus memberitakan kemenangannya, mendeklarasikan kemenangannya waktu dia turun ke alam selama 3 hari itu, untuk membawa semua tawanan-tawanan yang berada di Seol, tapi di tempat penjara yang bernama Firdaus. Firdaus ini kemudian diangkat bersama semua orang. Firdaus berada di atas. Sejak saat itu, semua orang percaya yang mati dalam Kristus, saya dan saudara, begitu mati nanti bukan turun ke Seol lagi, karena Firdaus sudah, tapi sudah di atas. Firdaus sudah di atas. Ini. Ketiga, kisah yang disampaikan oleh Tuhan dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 30 bukan sekedar perumpamaan, bukan mitologi, juga bukan cerita imajinatif atau khayalan, karena dimulai dengan ada. Yuk kita lihat. Ada seorang kaya dan ada seorang penulis dan ada Abraham. Abraham adalah pribadi yang hidup, yang nyata, yang pernah ada. Maka orang kaya dan Lazarus ini juga adalah pribadi yang nyata, orang-orang yang ada. Sebab dihubungkan dengan Abraham yang memang ada di masa lalu hidup. Ini bukan sekedar perumpamaan, ini bukan mitos, apalagi cerita khayalan atau imajinasi dari Yesus. Bukan, Yesus sedang mengisahkan satu peristiwa yang terjadi beberapa waktu sebelumnya. Dia bicarakan tentang seorang kaya dan bicara tentang pengemis yang bernama Lazarus, yang kedua-duanya mati lalu berjumpa di Seol. Yang satu berada di pangkuan Abraham. Memang pangkuan Abraham itu merupakan perlambang simbolik dari tempat yang bernama Firdaus. Sedangkan yang satunya berada di tempat siksaan. Mereka bisa bertemu, bisa saling memandang, bisa saling melihat, tapi tidak bisa saling menyeberangi, mendatangi. Ya?
Jadi ini bukan mitos, bukan imajinasi atau khayalan, tapi peristiwa yang benar-benar terjadi. Karena kita percaya Abraham ada, Lazarus dan orang kaya itu juga menunjukkan orang yang benar-benar ada. Yuk, alasannya, kisah ini adalah satu-satunya di mana Yesus menyebut nama orang Abraham. Coba berani bilang Abraham tidak ada. Abraham ada. Lazarus pribadi yang ada. Orang kaya itu walaupun tidak punya nama, tapi dia adalah pribadi yang benar-benar ada. Ini adalah orang yang benar-benar pernah ada dan hidup di bumi ini. Yang kedua alasannya, tidak ada petunjuk dalam ayat ini yang mengindikasikan kisah ini tidak nyata. Sama sekali tidak ada petunjuk. Ya, walau ada perlambang seperti pangkuan Abraham, sesuatu yang simbolik, tapi orang kaya Lazarus dan Abraham bukan simbolik, tapi alam pribadi-pribadi yang nyata. Nah, biasanya apabila Yesus maksudkan ada sekedar perumpamaan, maka para penulis Injil tidak lupa memberikan keterangan atau penjelasan. Misalnya begini, dalam Lukas pasal 15, kalau itu perumpamaan, lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Tapi tentang orang kaya Lazarus tidak dikatakan sebagai perumpamaan. Coba saudara lihat di ayat-ayat ini. Kalau itu perumpamaan, selalu para penulis perjanjian baru, para penulis Injil mengatakan Yesus menyampaikan perumpamaan. Tanpa perumpamaan dia tidak berbicara kepada mereka. Selesai menyampaikan perumpamaan itu, jadi jelas entah kata perumpamaan itu disebutkan di depan, kata keterangan yang menjelaskan bahwa apa yang disampaikan Yesus itu. Setelah dia menyampaikan satu cerita, lalu dia bilang perumpamaan itu selesai disampaikan, selalu dibuntui dengan keterangan penjelasan bahwa yang disampaikan Yesus itu adalah perumpamaan. Tapi ketika dia bicara tentang orang kaya dan Lazarus, dia bicara ada sesuatu yang ada, dan tidak ada keterangan sedikit pun yang menyatakan bahwa kisah itu adalah perumpamaan. Jadi mulai hari ini jangan lagi mengatakan, saudara, mari kita akan mendengarkan pengajian firman Tuhan dari perumpamaan orang kaya dan Lazarus. Apakah Abraham itu perumpamaan? Tidak, dia adalah pribadi yang nyata. Ini bukan perumpamaan, tapi kisah yang benar-benar nyata, kematian di balik kehidupan. Setelah orang mati, apa yang terjadi? Dijelaskan oleh Yesus dalam kisah Abraham dan Lazarus dan orang kaya. Ya. Nah, sekarang kita lihat makna doktrinal di balik narasi. Yesus menyampaikan satu cerita, narasi yang hidup, bukan perumpamaan. Kisah yang benar-benar ada ini, ada maksud di balik itu. Oleh kisah ini kita dapat menarik pengertian doktrinal. Ya. Satu, pada saat seorang meninggal, maka ia segera menuju dunia orang mati, intermediate state. Itu yang pertama. Siapapun yang meninggal, dia akan langsung ke intermediate state. Karena begitu Lazarus mati, dia segera dibawa oleh malaikat. Begitu orang kaya mati, segera dia dibawa juga, tapi ke tempat yang berbeda. Ajaran Alkitab yang jelas, orang mati langsung dibawa ke tempat intermediate state, langsung dihukum. Tidak ada pengadilan lagi. Begitu orang itu mati, langsung saja tempatnya langsung jelas. Kalau selama hidupnya dia tidak percaya kepada Allah yang hidup dan benar, dalam perjanjian baru tidak percaya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat, Yesus Mesias anak Allah, seketika dia langsung dibawa kemana? Ke tempat penyiksaan. Jadi tidak tunggu nanti. Begitu mati, jiwanya, rohnya langsung dibawa ke bebas atau ke tempat siksaan. Ya. Lalu yang kedua, di tempat intermediate tersebut, jiwa-jiwa itu hidup, tapi tanpa tubuh jasmani. Mereka masih bisa berpikir, masih bisa melihat, masih bisa berbicara, masih bisa mengingat, masih bisa merasa, seperti yang diungkapkan dalam ayat 23 dan 31. Ayo kita lihat. Perhatikan,
narasi-narasi yang disampaikan di sana. Kemudian matilah orang miskin, lalu dibawa kemana? Ke pangkuan Abraham, orang kaya itu juga, lalu dikuburkan. Tapi dia menderita sengsara. Kuburan, di balik kuburan itu ada kehidupan. Yang memandang ke atas, masih bisa melihat. Orang yang mati dan dikuburkan, jiwanya masih hidup. Ia masih bisa memandang ke atas. Dari jauh dilihatnya Abraham masih bisa melihat. Ia masih bisa berbicara. Ia masih bisa memohon, kasihanilah aku. Dan dia masih bisa merasakan kesakitan. Aku sangat kesakitan. Dalam apa? Tidak ada dikatakan aku sangat kesakitan karena disiksa iblis. Aku sangat kesakitan dalam nyala, bukan api biasa, tapi nyala api ini. Tidak ada sedikit pun indikasi petunjuk ada setan di alam maut. Tapi ada apa? Api, nyala api. Jangan menambahkan sesuatu yang tidak disebutkan di dalam Alkitab. Saya tidak peduli apakah orang itu penginjil besar, dia dapat penglihatan dari Tuhan bahwa di Hades ada setan yang menyiksa, tapi kalau di Alkitab tidak ada, hati-hati. Itu gambaran dari kepercayaan-kepercayaan lain. Seakan-akan setan penguasa alam maut, bukan. Setan bukan penguasa alam maut. Penguasa alam maut adalah Thanatos, maut namanya. Dan maut ini juga akan dilemparkan ke kita. Ya. Nanti saudara lihat ayatnya. Oke, berarti orang yang mati masih bisa merasakan, masih bisa melihat, masih bisa memohon, masih bisa merasakan kesakitan, masih bisa berbicara. Sama seperti orang yang hidup. Dia begitu dahaga. Ya. Masih bisa merasakan kehausan seperti ketika dia hidup. Masih bisa mengenang. Coba lihat. Ingatlah, kata Abraham, disuruh mengingat. Lalu dikatakan begini, aku minta engkau menyuruh dia ke rumah sebab ada 5 orang. Masih bisa mengingat. Ada 5 orang saudara. Karena yang mati hanya fisiknya. Tapi dia masih hidup. Yuk kita lanjutkan lagi ya. Saya harap saudara-saudara jelas ini ya. Tidak terpengaruh lagi dengan ajaran-ajaran di luar sana yang simpang siur tentang dunia orang mati. Apalagi ada penginjilan ke dunia orang mati. Sorry, tidak ada di Alkitab penginjilan kepada orang mati. Orang diberikan kesempatan untuk mendengarkan Injil pada waktu mereka hidup. Maka dari itu judul khotbah ini adalah seruan dari Hades. Itu urgensi pemberitaan Injil kepada orang yang belum percaya. Sebab kalau orang yang belum percaya ini sudah masuk ke Hades, mereka tidak selamat sama sekali. Tidak bisa selamat sama sekali. Maka dari itu seruan dari orang kaya yang berada di Hades ini merupakan desakan bagi kita, desakan bagi saudara untuk memberitakan Injil, mengabarkan Yesus Mesias, Yesus anak Allah, Yesus juru selamat kepada saudara-saudara kita, entah ayah kita, ibu kita, kakak kita, adik kita. Mereka adalah jiwa-jiwa. Kalau belum percaya, gambaran kita tentang mereka adalah mereka pasti ke Hades. Itu merupakan suatu desakan, motivasi bagi kita betapa urgentnya memberitakan Injil kepada mereka. Sebab kalau mereka sudah ada di Hades, permohonan apapun tidak akan dikabulkan. Tidak ada satupun permohonan dari orang kaya itu yang dikabulkan di Hades. Tapi judul khotbah ini, seruan dari Hades ini adalah begitu mendesaknya bagi kita yang masih hidup ini sebagai orang percaya. Kita masih punya ayah, kita masih punya ibu, kita masih punya kekasih yang belum bertobat, belum percaya kepada Yesus. Kita masih punya saudara, kakak, adik kita masih punya sepupu kita masih punya keluarga kita. Hari ini ambil secari kertas kosong, tulis nama mereka 1, 2, 3, 4. Lalu saudara mulai doakan, Tuhan, kalau aku tidak punya kesempatan memberitakan Injil kepada mereka, kirim orang lain supaya mereka mendengarkan Injil. Amin. Jadi kisah ini harusnya menyentuh hati kita.
Yesus. Di mana mereka berada? Di tempat siksaan. Apa susahnya bagi kita untuk mengambil secari kertas kosong 1 lembar, lalu kita tulis nama orang-orang dari keluarga kita, kita buat daftarnya, kita mendoakan mereka. Tuhan, aku tidak tahu bagaimana bicara tentang Engkau pada mereka, tapi kalau Kau izinkan aku bicara, kalaupun aku tidak bisa, aku kirimkan orang lain supaya Engkau melalui orang itu bicara kepada mereka. Seruan dari Yesus ada urgensi untuk pemberitaan Injil kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang kita kenal yang belum percaya kepada Yesus. Masalah mereka percaya atau tidak, itu bukan urusan kita, tapi tugas kita mulai mendoakan mereka. Dan setiap ada kesempatan, minggu depan kita akan bicara tentang bagaimana mulai bersaksi kepada mereka, bagaimana caranya, dan di mana halangan-halangannya. Kita lanjutkan minggu depan pengajarannya. Kita selesaikan ini dulu. Jadi pada saat seseorang meninggal, ia segera menuju dunia orang mati. Yang disebut intermediate state, tempat penderitaan maupun tempat sukacita. Tempat penderitaan adalah tempat siksaan, dan tempat sukacita adalah pangkuan Abraham. Di tempat intermediate state itu, jiwa-jiwa itu hidup. Mereka masih bisa mengingat kehidupan lama mereka di bumi. Kita lihat dari kisah orang kaya dan Lazarus. Ketiga, di tempat intermediate itu, keadaan yang dialami orang kaya satu menggambarkan apa? Yang akan dialami orang-orang yang telah masuk di dalamnya. Keadaan yang dialami oleh Lazarus digambarkan dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham di ayat 22. Mendapatkan penghiburan di ayat yang ke-25. Ini menggambarkan keadaan orang-orang benar yang berbahagia. Keadaan saya dan saudara-saudara anak Kristus. Ketika mati, kita disebut dengan meninggal dalam damai. Rest in peace, atau rest in Christ. Tapi kalau di luar Kristus, mana bisa kita bilang rip? Mana bisa kita bilang rip? Ya. Rip saja begitu susah kita mengatakan. Kalau di luar Kristus, meninggal dalam damai. Maka saya kalau tidak kenal dengan orang, lebih baik turut berduka cita. Semoga keluarga yang masih ditinggalkan dihiburkan. Sebab saya tahu dari Alkitab, di luar Kristus orang tidak meninggal dalam damai. Langsung ke tempat siksaan. Langsung ke tempat siksaan. Dan ini keadaan dalam pangkuan Abraham Firdaus akan terus berlanjut ketika Kristus telah memindahkan posisi Firdaus itu. Hari ini keluarga kita yang mati dalam Kristus, mereka sudah ada di dalam damai. Mereka sudah ada dalam sukacita. Mereka ada di pangkuan Abraham. Jangan bersedih dengan kepergian mereka. Kita perlu membenahi diri kita justru supaya kita nanti mati bersama dengan mereka juga apabila kita sudah berada di dalam Kristus. Maka ketika kita menghadapi pergumulan yang berat di dalam dunia ini, jangan undur, jangan lemah imanmu walau kau sendiri bisa lemah, tapi terus kuatkan dirimu. Cari Tuhan dan berdoa dan menghadapi setiap pergumulan hidup ini. Keadaan yang dialami orang kaya di tempat yang disebut dengan penderitaan itu apa? Ia menderita sengsara, ia kesakitan dalam nyala api. Menderita sengsara di ayat 23, kesakitan di dalam nyala api. Ini menggambarkan keadaan semua orang fasik yang tidak percaya nanti, yang akan segera ke sana. Sebab itu hari ini saudara harus terbeban kepada orang-orang yang belum percaya. Sekali lagi, entah itu orang tuamu, entah itu anakmu, kekasihmu, harus mulai berdoakan. Sebab kalau mereka sudah terlambat masuk ke situ, tidak ada kesempatan kedua. Sekali lagi, setiap orang yang sudah masuk di Hades tidak punya kesempatan untuk masuk surga. Kapan kesempatan itu ada untuk bersama dengan Yesus, berada di pangkuan Abraham, berada di Firdaus saat masih hidup hari ini. Tempat penghukuman ini tidak ada belas kasihan, tidak ada kesempatan kedua untuk bertobat, tidak ada permohonan yang dikabulkan, tidak ada pengampunan, tidak ada anugerah di alam maut, dan hanya ada seruan penderitaan, seruan keputusasaan. Keadaan ini
ini akan terus berlangsung sampai hari penghakiman terakhir di tangga putih yang besar, hanya untuk menemukan nama mereka tidak ada daftar kitab kehidupan, lalu dilemparkan ke dalam Gehenna. Di Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai ayat 13. Jadi siapapun yang sudah masuk di tempat siksaan di Hades pasti akan ke Gehenna. Maka ini bukan seruan dari neraka, karena neraka masih kosong. Ini seruan dari alam maut, Hades. Teriakan orang kaya yang berseru, tolonglah saudara-saudaraku yang masih hidup. Seharusnya menjadi peringatan keras bagi kita, menjadi desakan bagi kita. Kita masih punya saudara dan keluarga yang belum percaya kepada Yesus. Sekali lagi, saya dalam kasih Kristus meminta kepada kita semuanya. Ada orang-orang yang saudara begitu kasihi, tapi belum mengenal Yesus. Ambil secara kertas, tulis nama mereka, dan mulai saudara mendoakan satu persatu. Saudara tumpangi tangan kertas itu dalam nama Yesus Kristus supaya mereka bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Apakah saudara yang dikirim ke sana, ataukah orang lain? Tuhan punya cara. Tuhan mendengarkan doa kita, tapi kita memulai dengan berdoa. Jangan kita hanya duduk diam senang-senang dengan keadaan kita sendiri, tapi baru menyesal di kemudian. Tidak ada gunanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang keempat, Seol atau Hades adalah tempat yang berbeda dari Gehenna. Sekarang kita perhatikan yuk. Gehenna dari kata-katanya saja sudah beda. Hades, alam maut. Alam maut itu kata Yunani Hades. Neraka, tempat lautan api. Bukan lagi tempat nyala api, tetapi lautan. Lautan itu apa? Berarti sepanjang kita bisa melihat, sejauh mata memandang, sedalam kita bisa menyelami, semuanya hanya api. Maka disebut lautan api. Tidak ada tepiannya yang dapat kita lihat yang tanpa api, maka disebut lautan api. Tapi bedanya antara Hades dengan Gehenna satu. Di Hades yang disiksa ada jiwa, tapi di Gehenna neraka orang yang mati di luar Kristus dibangkitkan, diberi tubuh kebangkitan. Lalu setelah menghadap tahta penghakiman terakhir, penghakiman tahta putih itu, mereka dibangkitkan itu tubuh kebangkitan. Dengan tubuh kebangkitan itu mereka dilemparkan ke neraka. Di neraka ada ulat belatun selain api. Karena ulat belatun inilah yang akan menggerogoti tubuh orang-orang yang tidak percaya, yang telah dibangkitkan dengan tubuh kebangkitan. Itu bedanya Hades, alam maut, dengan neraka. Neraka lebih mengerikan lagi siksaannya. Yuk. Jadi Seol itu ada tempat sementara, Hades ada tempat sementara, tapi neraka ada tempat hukuman kekal, tidak ada batas waktu. Di alam maut punya batas waktu. Batas waktunya kapan? Orang yang berada di tempat siksaan itu akan punya batas waktu sampai hari kebangkitan berada di Seol. Pada waktu hari kebangkitan, mereka yang ada di Hades ini akan dipindahkan ke mana? Ke Gehenna. Tapi dengan tubuh yang sudah dibangkitkan. Itu. Ya. Saudara-saudara, ini jelas ya dengan ayat-ayat itu. Seol adalah tempat berisi orang-orang mati telah meninggal, sedangkan neraka masih kosong saat ini. Nanti saya jelaskan. Penghukuman di Seol setelah kematian, sebelum kebangkitan, sudah saya jelaskan tadi. Tapi penghakiman di neraka, penghukuman di neraka itu setelah kebangkitan, setelah peristiwa penghakiman tahta putih di kitab Wahyu. Dan itu sifatnya kekal, ya. Seol adalah tempat penghukuman sementara hanya bagi jiwa-jiwa orang fasik. Sedangkan Seol atau Hades neraka, tempat penghukuman kekal secara berturut-turut siapa? Antikris dan binatang dan nabi palsu. Coba, neraka masih kosong, Antikris belum ada, nabi palsu belum ada. Yang pertama kali dilemparkan ke neraka itu adalah Antikris dan nabi palsu. Kemudian baru menyusul iblis, kemudian maut dan kerajaan maut. Hades pun akan dilemparkan ke Gehenna. Maka alam maut dengan Gehenna itu beda. Kenapa? Karena masa alam maut dilemparkan ke alam maut, kan nggak masuk akal. Gehenna itu akan menjadi tempat penampungan Antikris dan nabi palsu. Iblis
maut, kerajaan maut, dan semua orang fasik yang namanya tidak tercatat hidup. Ada ayatnya? Ada. Yuk kita baca. Ini dia. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar. Ini penghakiman terakhir tadi, di hari kebangkitan orang fasik. Dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya, dia itu siapa? Kristus. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit. Jadi penghakiman ini terjadi di luar dimensi sejarah. Ketika langit dan bumi lenyap, lalu disitulah dikumpulkan semua orang mati besar dan kecil berdiri di tahta itu. Jadi sudah bukan di bumi dan bukan di langit, tapi di satu tempat yang Allah sediakan khusus. Tempat apa itu tidak kita ketahui, tapi bukan di surga, karena tidak ada orang tidak kudus yang percaya boleh berada di surga. Tapi ini juga bukan di bumi dan bukan di langit, tapi di satu tempat penghakiman terakhir itu dilaksanakan. Lalu aku melihat suatu tahta putih besar, dan dia Kristus yang duduk di atas tahta. Dari hadapannya lenyap bumi dan langit. Lalu terjadi peristiwa penghakiman, bukan di bumi, bukan di langit, dan bukan di surga, tapi di satu tempat yang tidak kita ketahui, khusus tempat penghakiman terakhir itu. Semua orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semuanya. Dan dibuka juga semua kitab lain, itu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi, yang ada di Hades tadi, yang sudah dibangkitkan, dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, karena laut juga di bagian bawah. Dan maut dan kerajaan maut, Thanatos, penguasa dari Hades, menyerahkan orang-orang yang mati yang ada di dalamnya. Jadi Hades pun akan menyerahkan orang-orang yang mati yang ada di dalamnya. Maka Hades, kerajaan maut, dengan Gehenna jelas berbeda. Bisa menangkap ya? Jangan mengajar sesuatu yang berbeda dari apa yang dikatakan Alkitab. Kalau Alkitab katakan kerajaan maut pun akan dilemparkan ke Gehenna, maka berarti Hades atau kerajaan maut itu beda dengan Gehenna. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang yang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu apa? Maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Lalu setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab itu dilemparkan ke Gehenna, lautan api itu. Iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api, tempat binatang dan maka yang pertama kali harus berada di neraka itu siapa? Binatang dan nabi palsu. Karena kemudian iblis dilemparkan di situ, tempat di mana binatang dan nabi palsu itu telah ada dilemparkan sebelumnya. Berarti yang pertama kali dilemparkan ke Gehenna itu adalah binatang dan nabi palsu, antikris dan nabi palsu. Nah, setelah nabi palsu dan binatang dilemparkan, 1000 tahun kemudian dalam pemberontakan, iblis ditangkap, dilemparkan ke Gehenna. Dan setelah itu, selang beberapa waktu kemudian, muncul tahta putih yang besar dan Kristus menghakimi semua orang di situ. Lalu akhirnya semua yang tidak terdapat namanya dalam kitab kehidupan itu dilemparkan sebelumnya maut dan kerajaan maut. Yuk kita lihat urutannya. Neraka sekarang masih kosong, tapi yang akan dilemparkan ke neraka pertama antikris dan nabi palsu. Ini yang pertama kali akan tinggal di neraka. Ini ayatnya. Yang kedua, iblis dan setan-setan. Dan yang ketiga, maut dan kerajaan maut. Setelah kosong ini. Dan yang terakhir, semua orang fasik yang namanya tidak terdaftar, tidak ada dalam kitab kehidupan, dilemparkan ke Gehenna. Berarti semuanya itu akan dihukum secara kekal. Antikris, nabi palsu, iblis, setan-setan, maut dan kerajaan maut, dan semua orang fasik akan dihukum secara kekal di lautan api. Lautan api, sejauh mata memandang hanya api, sejauh kita menyelami hanya api, yang kita lihat hanya api. Karena itu disebut lautan. Saudara bisa melihat tepian laut kalau saudara berada di tengah laut. Sejauh mata memandang, saudara hanya melihat air. Saudara menyelam, hanya ada air. Saudara lihat ke kiri, ke kanan, hanya ada. Neraka digambarkan sebagai lautan api. Tidak ada tempat di neraka yang tidak ada api. Jadi saudara jelas sekarang lihat,
Kenapa alam maut dan neraka beda? Saudara lihat? Bisa menjelaskan alam maut beda dan neraka? Karena alam maut pun akan dilemparkan ke neraka ke Gehenna. Jelas berarti dua tempat itu berbeda. Ini kerajaan maut, ini Hades. Setiap kita ketemu yang namanya kerajaan maut itu Hades, Sheol, bahasa Ibrani. Dan maut Thanatos ada penguasa alam maut, bukan setan, penguasa alam maut. Dan di neraka nanti, saudara, iblis disiksa apa? Coba lihat ayat ini yuk, ayat 20 pasal 12. Iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan dalam lautan api dan belerang, tempat binatang dan nabi palsu. Dan mereka itu siapa? Iblis, binatang dan nabi palsu. Dan mereka, perhatikan, mereka bukan hanya iblis dan setan-setan, tapi mereka, binatang, nabi palsu, iblis dan setan-setan, semuanya disiksa siang dan malam. Kalau mereka disiksa siang dan malam, bagaimana mereka bisa menyiksa? Berarti gambaran orang tentang neraka, tempat iblis menyiksa, adalah gambaran yang salah. Karena menurut kita, iblis, antikris, nabi palsu disiksa selama-lamanya siang malam. Lalu ini, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Dilemparkan untuk apa? Sama nasibnya dengan iblis, disiksa. Tapi mereka sudah merasakan siksaan yang begitu berat di Hades. Sekarang lebih berat lagi di Gehenna. Yuk kita lihat ini seruan dari Hades, urgensi dan desakan orang percaya memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya, agar mereka tidak masuk di tempat siksaan itu. Kita lihat diri kita, agar saya dan saudara yang sudah diselamatkan ini memiliki beban melihat orang-orang yang belum percaya bertobat itu, supaya mereka jangan masuk ke tempat itu. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya kau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak dalam tempat penderitaan ini. Kenapa? Berarti 5 orang ini kelakuannya sama seperti orang kaya itu tadi. Sebab itu dia berpikir takut jangan sampai mereka sama seperti aku di sini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa. Ingat kisah ini sebelum Yesus bangkit. Sekarang bukan lagi kesaksian Musa, ada Injil yang harus kita beritakan. Ada saat ini Injil, tapi Injil harus didengar oleh mereka. Bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang menyampaikan? Bagaimana mereka bisa menyampaikan kalau mereka tidak diutus? Tidak ada orang yang diutus? Bagaimana mereka bisa diutus kalau tidak ada yang mengutusnya? Maka urgensi, desakan kuat, seruan dari Hades itu sebenarnya maksudnya sederhana saja, agar kita terpanggil untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang kita kenali yang belum bertobat. Dan orang itu tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati, artinya ada orang dibangkitkan, mereka akan bertobat. Tidak, saudara-saudara. Yang satu-satunya harus dilakukan, mereka harus percaya kepada kesaksian Musa dan para nabi. Hari ini orang-orang yang belum percaya, belum bertobat itu harus percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah, dan Yesus adalah juru selamat. Kalau mereka sudah punya pengakuan, Roma pasal 10 ayat 9 dan 10, berarti mereka sudah memiliki keselamatan. Sebab dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut, ketika hatinya percaya dan dibenarkan, lalu dia mengaku Yesus Mesias, Yesus Tuhannya, Yesus juru selamatnya, seketika dia diselamatkan, dia lahir baru, dia mendapatkan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang percaya dipanggil untuk menanggapi seruan dari Hades ini, untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang masih hidup di dunia ini tetapi tanpa Kristus sebelum terlambat. Ini dapat disamakan dengan panggilan Makedonia, di mana Rasul Paulus mendengar seruan minta tolong dari orang-orang Makedonia yang belum mendengarkan Injil. Pada malam harinya tampak oleh Paulus suatu penglihatan di Kisah Rasul 16 ayat 9. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami.
Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Dan tempat Makedonia pertama yang ditangani Paulus adalah Filipi. Dan orang pertama yang bertobat di Filipi itu adalah seorang wanita yang bernama Lydia. Panggilan Makedonia ditanggapi oleh Paulus yang memberitakan Injil, datang ke Makedonia, singgah di tempat pertama Filipi, ketemu dengan Lydia. Lydia bertobat, dibaptis, dan ada banyak orang setelah Lydia bertobat. Mereka tidak akan masuk Hades karena ada orang yang taat terhadap panggilan. Saudaraku dikasih panggilan dari Hades ini, seruan dari Hades ini sama seperti panggilan dari Makedonia, memanggil, mendesak saya dan saudara untuk berdoa kepada ayah kita, kepada ibu kita, berdoa kepada kakak kita, kepada adik kita, kepada sepupu kita. Lihatlah mereka jiwa-jiwa yang akan segera ke Hades kalau mereka mati tanpa Kristus. Saudara menangislah untuk mereka, saudara merataplah untuk mereka. Kekasihmu, pacarmu harus kamu doakan hari ini, sebab kalau tidak dia akan pergi ke Hades kalau tanpa Kristus, dan engkau akan menyesal seumur hidupmu. Tidak ada pengampunan, tidak ada kesempatan, tidak ada doa yang didengar di Hades kalau sudah ada di situ. Semuanya sudah terlambat. Jadi sebelum terlambat hari ini, mari berdoa untuk mereka. Mari memiliki hati yang mendoakan untuk mereka. Namun desakan utama dari pemberitaan oleh orang-orang percaya kepada orang yang belum percaya adalah karena itu merupakan panggilan sekaligus amanat agung Kristus Kepala Gereja. Pergilah, beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Tujuannya sederhana, untuk memindahkan orang agar tidak ke Hades, tapi ke Firdaus. Amin. Panggilan dalam amanat agung bagi gereja, bagi kita untuk memberitakan Injil, tujuannya sederhana, untuk membuat orang yang tidak percaya tidak ke Hades, tapi ke pangkuan Firdaus. Saudara pun dikasih oleh Tuhan, adakah kita memiliki beban untuk orang-orang yang ada di sekitar kita hari ini? Bawa selembar kertas yang saudara sudah tulis nama 1-2 orang itu, berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan, aku tidak tahu caranya. Minggu depan kita akan diberitahu bagaimana caranya dan apa yang harus kita lakukan. Saudara pun dikasih oleh Tuhan, seruan dari Hades saya akan akhiri. Ada seruan agar orang yang belum percaya tanpa Kristus jangan pergi ke sana, tapi supaya mereka mendengarkan Injil, percaya kepada Yesus Kristus dan diselamatkan. Haleluya.